Halo, salam jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada hari ini. Kami bersyukur dapat berjumpa dengan Anda walaupun secara fisikal kita dapat bertemu bersemuka. Namun kami percaya dimanapun kita berada, kasih dan penyertaan Tuhan itu tetap ya dan amin bersama kita. Sebelum kita mulakan ibadah kita, saya rindukan kita bersama-sama kita, mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih atas keberkatan Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan melangkah dalam hidup ini tanpa adanya Engkau Tuhan. Tetapi kami tahu, kami percaya Tuhan, adanya kami pada hari ini Tuhan, bukannya oleh karena kuat ataupun gagahnya kami Tuhan, tetapi oleh Engkau Tuhan yang memimpin kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat menikmati segala berkat-berkat kehidupan kami Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau terus menyertai kami dalam ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mencampur tangan Tuhan, dimanapun semua kami berada Tuhan. Tuhan, apapun situasi keberadaan kami Tuhan, apapun Tuhan keperluan kami Tuhan, kekangan kami Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan, menyerahkannya Tuhan. Engkau Tuhan tolong bantu kami Tuhan, supaya Tuhan kami dapat Tuhan menjalani hidup ini Tuhan dengan penyertaan daripada Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Sekali lagi, saat terindah, saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Oh yes Lord, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh
bersama-sama saat indah. Oh, saat indah bersama. Yes Lord, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Oh, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala. Mari sembah Dia. Oh, haleluya, sebab Kau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau ya Tuhan. Oh, mari kami tinggikan nama-Mu. Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, amin. Itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Oh, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala. Saat indah, oh, saat indah itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami ingin Kau Tuhan, lebih dari segalanya dalam hidup kami. Kami ingin berjalan bersama-Mu. Yang terbaik hanya pada hidup kami ya Tuhan.
padamu. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, mari katakan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, mari katakan, ku beri yang terbaik, yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwa, ku beri yang terbaik. Oh, ku beri yang terbaik bagimu, segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, oh senap hatiku, senap hatiku dan senap jiwaku, senap hatiku ya Tuhan, senap hatiku dan senap jiwaku. Yes, Lord. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang ada ini ya Tuhan. Biar kami pergunakan waktu yang ada ini Tuhan, nafas yang ada ini untuk kami beri yang terbaik hanya padamu ya Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau yang layak. Haleluya. Ku beri yang terbaik bagimu, yes Lord. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, senap hatiku ya Tuhan, senap hatiku dan senap
jiwaku, segenap hatiku, segenap hatiku. Dan segenap jiwaku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mari tinggikan namanya. Oh, haleluya. Oh, yes Lord. Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah. Saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan pada pagi ini. Kita bersyukur sebab kekuatan yang telah kita miliki hari ini bukan karena kita, tetapi semua itu adalah karena Tuhan. Dan biarlah melalui kekuatan itu kita bersama-sama dalam satu kesatuan untuk beribadah dan untuk mendengar firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Untuk pengetahuan jemaat semua, pada minggu ini kita akan mengadakan upacara perjamuan kudus dan diminta supaya semua kita dapat mempersiapkan roti, air untuk keluarga kita masing-masing dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, pada pagi ini kami sangat mengucap syukur karena kami memiliki Allah Tuhan yang baik seperti Engkau, Allah Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Dan kami berdoa melalui ibadah atas talian ini, penyertaan Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih karena Tuhan telah memimpin tim puji sembah yang sudah melayani kami sebentar tadi. Dan kami doakan supaya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dipimpin dan disertai oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini saya akan membawa kita dengan satu tema firman Tuhan, yaitu bersama memenangkan pelayanan Tuhan. Pelayanan Tuhan itu bukan hanya suatu tanggung jawab seorang pendeta, seorang pastor, ataupun penatua, pemimpin-pemimpin, tetapi pelayanan Tuhan itu sebenarnya adalah tanggung jawab setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Melayani Tuhan itu adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Nah, oleh itu pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana sikap hidup seseorang yang dapat memenangkan pelayanan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana sifat hidup seseorang yang dapat menggerakkan pelayanan Tuhan. Seseorang yang dapat melayani dengan jayanya tidak bergantung kepada pendidikannya, tidak bergantung kepada kebolehan yang nampak di luar sahaja. Seseorang yang dapat melayani dengan jayanya bukan karena dia seorang yang dihormati oleh masyarakat, dan bukan pula karena dia seorang yang banyak berjasa. Tetapi orang yang dapat memenangkan pelayanan Tuhan adalah satu, seorang yang mahu memulakan hidupnya dengan Tuhan.
Orang yang dapat menjayakan, yang dapat memenangkan pelayanan Tuhan adalah seseorang yang mau memulakan ataupun yang mau hidup hanya di dalam Tuhan. Kita membaca firman Tuhan daripada surat Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Ayat ini berkata demikian, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah kehidupan oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Ini surat yang ditulis dan dikirim Paulus kepada orang Kristen yang ada di Tesalonika, di mana dia mengatakan kepada mereka bahwa sewaktu dia sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dia mengatakan kehidupan yang ada ataupun hidup yang dia hidupi bukan dia sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Hidup Paulus setelah menerima dan setelah percaya kepada Tuhan, Tuhan yang hidup di dalam dia, Tuhan yang memerintah, menguasai di dalam kehidupannya. Dan dia tidak lagi mengatakan, biarlah aku sendiri menurut apa yang ku kehendaki, tetapi dia menyerahkan, dia mau supaya Tuhanlah yang akan memerintah di dalam kehidupannya. Seorang Kristen perlu berusaha untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya setekat kita menerima Tuhan Yesus dan bertobat dan dibaptis dan sudah cukup menjadi orang Kristen. Tetapi sebenarnya orang percaya itu harus bertumbuh dari hari ke hari di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Yang namun pun usia kita semakin meningkat, semakin tua, tetapi biarlah iman kita, hubungan kita dengan Tuhan semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Seperti dikatakan di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh di dalam Dia, di dalam segala hal. Dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan bertumbuh daripada sebahagian kehidupan kita, bukan bertumbuh daripada sebahagian sikap hidup kita, tetapi firman Tuhan mengatakan supaya kita bertumbuh di dalam segala hal yang berkenan kepada Allah, bukan yang daripada dunia, tetapi yang berkenan dan kepada Allah dalam kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa firman Tuhan mengatakan supaya kita bertumbuh dalam segala hal, ataupun mengapa kita harus bertumbuh setiap hari? Karena firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Seperti bayi yang merindukan air susu yang murni, yaitu firman Tuhan. Kita harus selalu ingin susu murni, yaitu firman Tuhan, dalam kehidupan seseorang yang percaya. Suatu tanda yang pasti dari pertumbuhan rohani kita ialah suatu kerinduan yang mendalam untuk makan daripada firman Tuhan yang hidup dan firman Tuhan yang kekal.
akan mengalami suatu bukti, suatu tanda bahwa seseorang itu akan bertumbuh secara rohani. Asalkan kita hidup ataupun memiliki suatu kerinduan untuk makan, menikmati firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang perlu ada pada seseorang yang memulakan hidupnya dengan Tuhan. Seseorang yang mau kehidupannya bersama dengan Tuhan dan memampukan kita untuk dapat memenangkan pelayanan Tuhan. Siapapun Anda, siapapun kita, asalkan kita memulakan hidup bersama dengan Tuhan, kita pasti akan dapat memenangkan, menggerakkan, menjayakan pelayanan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu berserah kepada Tuhan ataupun menyerah kepada Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, suatu ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Ayat ini berbicara demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan, menyerah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dapat membawa kita memenangkan pelayanan Tuhan. Menurut Kamus Pelajar, ada dua arti kata mempersembahkan. Yang pertama, yaitu menyampaikan permohonan dengan hormat. Dan yang kedua, menghidangkan atau menunjukkan sesuatu kepada umum. Lalu dari kata menyerah juga ada dua arti. Yang pertama, tidak membantah atau menentang. Yang kedua, menurut sahaja. Jadi, mempersembahkan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan adalah suatu hal yang sangat penting, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyerahkan hidup kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang dapat memimpin di dalam kehidupan kita. Nah, berserah ataupun menyerah kepada Tuhan sangat-sangat penting. Kenapa? Dan mengapa? Menyerah, mempersembahkan itu penting. Sebab roh-roh jahat ataupun iblis akan kembali kepada orang yang pernah diganggu atau dikuasainya. Kalau suatu ketika dahulu, kita adalah seorang yang begitu jahatnya kelakuan kita. Katakanlah kita adalah seorang pencuri. Lalu kita bertobat. Kita mengakui di hadapan Tuhan dan kita menerima suatu pengampunan yang daripada Tuhan. Nah, lalu suatu ketika nanti, kalau kita tidak akan hidup bersama, kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, iblis akan kembali. Dan dia melihat jika di dalam kita ada ruang-ruang yang kosong, maka dia akan pergi dan membawa 7 roh yang lebih jahat lagi. Dan supaya mereka akan masuk sehingga keadaan kita lebih teruk daripada keadaan yang semula. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan daripada Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-45. Ayat yang ke-43 berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. 44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong
bersih tersapu dan rapi teratur. Ayat yang ke-45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Suatu hal yang sangat berbahaya. Berserah kepada Tuhan itu berarti membiarkan Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Nah, kita harus memiliki suatu sikap hidup yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya jangan kita mudah tergoda oleh bujukan-bujukan yang ada di dalam dunia ini. Supaya kita tidak lagi terpengaruh dengan keadaan dan sikap hidup yang telah kita tinggalkan. Ada orang Kristen yang sakit dan minta didoakan. Oleh karena sekian banyak kali dia didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh gereja-gereja, persekutuan-persekutuan doa telah mendoakan dia, dan dia belum lagi sembuh. Oleh karena dia sangat ingin kesembuhan yang secepatnya, lalu dia pergi kepada Tuhan yang lain. Dia pergi kepada dukun, dia pergi kepada bomo untuk minta disembuhkan daripada penyakitnya. Mengapa perkara itu berlaku? Karena tidak menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, untuk apa kita mempersembahkan, menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan? Untuk mempersembahkan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan ialah supaya dapat melayani dengan berhasil. Nah, kalau tadi bahwa orang percaya memiliki tanggung jawab bersama untuk memenangkan pelayanan Tuhan, bukan setakat untuk melayani, tapi kita perlu melayani untuk berhasil. Jadi orang Kristen yang mempersembahkan, yang menyerahkan hidupnya senantiasa kepada Tuhan akan dapat melayani dengan berhasil. Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita mempersembahkan, semakin kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, semakin erat hubungan kita, persekutuan kita, semakin kita dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga supaya kita membenci segala kejahatan. Supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan juga untuk menjadikan kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus apabila kita melayani Tuhan. Itu makanya kita perlu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati itu perlu di dalam pelayanan Tuhan. Kerendahan hati sangat perlu dalam hal kita melakukan, menggerakkan pelayanan Tuhan. Karena jika kita tidak memiliki kerendahan hati, kita pasti akan gagal. Oleh karena banyak perkara, banyak cabaran, banyak tantangan yang ada di hadapan kita sewaktu kita mulai melayani di dalam pelayanan Tuhan. Kita membaca daripada Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dan ini merupakan suatu panggilan bagi kita, sebagai suatu tanggung jawab sebagai orang Kristen dalam melayani Tuhan, harus memiliki kerendahan hati.
Berarti seseorang yang melayani Tuhan, yang memenangkan pelayanan Tuhan, harus memiliki kerendahan hati. Perlu berusaha, belajar untuk memperolehi sikap rendah hati yang akan menjadikan kita orang yang berhasil, yang boleh menjayakan pelayanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, yaitu setiap hari merendahkan diri di hadapannya dalam ketakutan dan kehormatan kepada kehendak Tuhan. Melakukan pelayanan dengan penuh kerendahan hati sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Nah, orang percaya, orang Kristen, gereja-gereja Tuhan harus mengenakan sifat rendah hati. Bukan seorang pastor, bukan hanya pemimpin sahaja yang perlu memiliki sikap rendah hati, tetapi semua orang percaya harus mengenakan sifat rendah hati. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dengan dikasihinya dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kerendahan hati. Kita perlu dan harus menghiasi diri kita dengan kerendahan hati. Kita harus memiliki kerendahan hati dalam melakukan tanggung jawab yang sudah diamanatkan, yang telah dipercayakan Tuhan kepada setiap pribadi kita. Suatu nasihat kepada orang yang percaya kepada Tuhan supaya selalu rendah hati. Efesus pasal yang keempat, ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpedanan dengan panggilan itu. Ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, karena rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dikatakan di sini selalu rendah hati. Bukan hanya waktu kita melayani sahaja, bukan hanya pada waktu kita di gereja sahaja, bukan hanya pada waktu kita bersama orang Kristen, tetapi dimanapun kita harus selalu memiliki kerendahan hati. Saya sebagai seorang hamba Tuhan juga sedang belajar dan berusaha untuk memiliki kerendahan hati. Oleh karena kerendahan hati membawa seseorang itu dapat memenangkan pelayanan Tuhan. Orang Kristen yang memiliki kerendahan hati pasti akan berjaya, pasti dapat menggerakkan pelayanan Tuhan jika kita selalu rendah hati. Contoh dalam Alkitab, orang yang melayani Tuhan dengan rendah hati. Ada banyak tokoh-tokoh, nabi-nabi yang melayani Tuhan dengan sungguh memiliki kerendahan hati, yang mana mereka sudah berjaya, berhasil dalam melakukan tugas pelayanan Tuhan. Antaranya, kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Berbicara tentang melayani Tuhan bukanlah suatu perkara yang mudah jika kita sungguh-sungguh melakukan pelayanan Tuhan. Paulus sendiri mengatakan, ada kalanya, ada waktunya dia mencucurkan air mata. Ada masanya dia meneteskan air mata. Betapa sukar, betapa susahnya untuk melayani Tuhan. Dia mengalami kekurangan dalam melayani Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat? Mengapa Paulus berjaya? Mengapa dia dapat menulis sekian banyak surat kepada gereja-gereja yang pernah dilayaninya? Dia seringkali mengatakan bahwa dia melakukan semua itu oleh karena Tuhan. Karena Paulus melayani dengan rendah hati. Walaupun mengalami banyak cobaan, walaupun ada orang yang mau membunuh dia tetap melayani Tuhan. Oleh karena yang berlaku seperti ini, Paulus boleh sahaja meninggalkan pelayanan Tuhan. Tetapi tidak bagi Paulus. Sebab dia mengatakan, dengan rendah hati aku melayani Tuhan. Maka itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat di sini, untuk menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan, gereja dan orang Kristen yang melayani Tuhan harus memiliki kerendahan hati. Untuk dapat menggerakkan, untuk dapat menjayakan, untuk dapat memenangkan pelayanan Tuhan, kita perlu memulakan kehidupan kita dengan Tuhan. Kita perlu memiliki kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk dapat menggerakkan pelayanan Tuhan, kita perlu selalu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dan serta memiliki kerendahan hati. Jemaat Tuhan, marilah kita berusaha untuk mendapatkan sikap hidup ini di dalam jemaat kita, agar Tuhan turut bekerja untuk menjadikan kita jemaat yang dapat memenangkan pelayanan Tuhan, supaya pelayanan Tuhan yang ada pada kita dapat dimajukan, diperkembangkan, diperluaskan, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Demikianlah pelayanan firman Tuhan yang kita renung bersama pada hari ini, dan saya percaya semua gereja dan jemaat Tuhan pasti diberkati. Baik, kita terus dengan upacara perjamuan kudus. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih karena kesempatan kami sekali lagi pada pagi hari ini, di mana memperingatkan kepada semua umat-umat Tuhan tentang kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, yang telah menggantikan kami dan telah menyelamatkan kami. Biarlah pada pagi hari ini, waktu kami melibatkan diri kami dalam perjamuan Tuhan, dan setiap kami memiliki suatu janji untuk tetap hidup dan tetap melayani Engkau di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan makan roti yang melambangkan daripada tubuh Tuhan Yesus yang telah dihancurkan, dan kami akan minum air melambangkan darah Tuhan yang tertumpah untuk penyucian segala dosa-dosa kami. Haleluya Bapa, Engkau ada di sini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya mau supaya semua kita memiliki suatu sikap hidup yang sungguh-sungguh merindukan dan sungguh-sungguh memiliki suatu persekutuan bersama-sama di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Sebelum itu saya akan membawa kita untuk mendengar suatu kisah yang berlaku.
pada waktu Pastor Patrick, seorang penginjil di Irlandia Selatan, seorang ketua suku kafir yang bertekad untuk membunuh dia. Hal ini diketahui oleh Oran. Oran adalah seorang driver kepada Pastor Patrick yang setia dan berniat untuk menyelamatkan majikannya. Ketika mereka telah mendekati benteng ketua suku yang sedang geram itu, driver tersebut berpura-pura sakit. Pastor Patrick mengambil alih memandu kereta. Oran berehat di belakang kereta, sedang sebatang anak panah beracun yang dibidikkan dari sebuah lubang benteng menembusi jantung sang pemandu, dan lalu pemandu ini terkorban dan Pastor Patrick selamat. Dalam kesaksian Pastor Patrick, dia selalu mengakui bahwa dia berutang nyawa kepada pemandunya yang telah mati menggantikan dia. Nah, ini juga yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana kita juga berutang nyawa kepada Tuhan yang telah mati menggantikan kita. Adanya kita pada hari ini bukan karena kuatnya kita, tetapi oleh karena Tuhan yang telah mati telah menyelamatkan kita daripada segala dosa dan pelanggaran kita. Kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Ayat yang ke-23 berkata demikian, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama. Ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sangat besar, yang rela mati di atas kayu salib menggantikan kami. Dan biarlah pada hari ini setiap kami diperingatkan untuk tetap memiliki suatu janji, melayani Tuhan, memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati pelayanan firman Tuhan yang sudah kami dengar sebentar tadi.
biarlah firman Tuhan membawa kami menjadi gereja yang sungguh-sungguh dapat memenangkan pelayanan Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya semua orang Kristen dimanapun pada hari ini yang telah mengadakan ibadah kepada Tuhan, biarlah semua kami diberkati dan mengalami sesuatu yang baru yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua orang sakit dimanapun berada pada pagi hari ini, di rumah mereka sendiri yang sedang menyaksikan acara ibadah atas talian ini, yang berbaring di rumah perubatan, kami doakan biarlah melalui kesatuan iman kami berdoa dan serahkan mereka kepada Tuhan supaya mendapatkan kesembuhan yang daripada Allah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau lindungi, Engkau pelihara dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Doa ini kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan pasti memberkati kita semua. Haleluya.